Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi istafana wa ikhtarana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Aska dan juga Pak Astudi. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Sesepuh kita Pak Sofyan. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Pak Saiful. Terima kasih sudah repot ya, semoga ini menjadi tabungan amal beliau. Dan juga host kita yang sudah sangat luar biasa, seluruh pengurus DKM dan yayasan yang hadir di tempat ini. Semoga pertemuan kita di hari ini menjadi sebab keberkahan, keberkahan usia kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan anak-anak kita, keberkahan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tegang ini kalau di depan sepuh ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, saya ingin tadi di awal muqaddimah saya katakan alhamdulillahilladzi ikhtara wasfafana. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita. Memilih kita. Jadi Allah memilih kita untuk kemudian mengurus, melayani umatnya, melayani manusia. Jadi kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah Allah pakai kita untuk apa. Subhanallah. Allah bisa pakai orang lain di luar diri kita. Boleh jadi kalau saya sebagai ustaz, ada ustaz yang lebih pintar dari saya, misalkan lebih bagus dari beriman, mungkin lebih ikhlas Pak. Tetapi keutamaan kita adalah Allah memilih kita padahal Dia bisa memilih yang lain. Jadi kita tersanjung betul dengan Allah memilih kita sebagai pengurus masjid. Ini harus kita syukuri. Jadi keutamaan kita bukan di kitanya, tetapi Allah pakai kita, itu keutamaan. Padahal Allah bisa memakai orang di luar itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat juga yang ingin membuat kita semakin bergembira dengan kita dipilih sebagai orang-orang masjid, dan siapapun nanti ketua DKM-nya, siapapun nanti ketua yayasannya, kita tetap ingin berkontribusi. Kenapa? Karena jadi pengurus masjid itu menunjukkan bahwa kita itu termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini bukan sekedar menghibur. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang menarik dari ayat ini adalah Allah memberikan kesaksian. Allah yang memberikan kesaksian, bukan manusia. Kalau saya mengatakan si fulan beriman, boleh jadi saya nggak tahu apa-apa tentang. Boleh jadi kesaksian saya tentang orang itu orang baik, salah. Tetapi kalau Allah yang memberikan kesaksian bahwa orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab ini adalah pengakuan Allah akan keimanan orang-orang yang memakmurkan masjid. Makanya para ulama menyimpulkan, apabila ada orang yang meninggal dunia dan kau ketahui dia adalah ahli masjid, orang yang open sama masjid, orang yang peduli sama masjid, kamu harus memberikan kesaksian bahwa dia orang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Biasanya kalau orang meninggal kan ditanya, apakah ini termasuk ahlul khair? Gitu ya. Kita para ulama tunggu dulu. Orang ini ahlul masjid atau tidak? Karena kita tidak mungkin memberikan kesaksian palsu. Kalau kamu saksikan dia peduli dengan masjid, memakmurkan masjid, maka berikan kesaksian bahwa dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini apa? Surat Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Mudah-mudahan kepengurusan kita di masjid ini nanti menjadi pembela kita di hari kiamat. Jangan siksa dia ya Allah. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini saya ingin menyampaikan itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada lagi ayat yang sangat luar biasa di surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan masjid adalah syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda bahwa hatinya bertakwa. Subhanallah. Kalau tadi kesaksian iman, kayaknya ada juga iman dan takwa kan? Ya, bertakwa. Jadi Allah mengatakan orang yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Makanya tidak heran kalau saya tadi mengatakan alhamdulillah alladzi faddalana wa ikhtarana. Alhamdulillah Allah memilih kita untuk kemudian melayani umat Islam, melayani masyarakat. Karena kedudukan kita sekarang di sisi Allah tergantung Allah pakai apa kita. Subhanallah. Di jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaan atau kesibukan kita dalam mengelola masjid itu adalah kesibukannya para nabi. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim meninggikan rumah Allah Baitullah, wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah dan juga Nabi Ismail. Subhanallah. Ini adalah pekerjaannya para nabi. Prestis. Makanya kalau kita jadi pengurus masjid, itu mestinya kita merasa prestis. Sebagaimana kita kalau sholat, itu mestinya merasa prestis. Kenapa? Saya diizinkan Allah untuk berada menghadap kepada Allah. Jadi terkadang orang-orang yang merasa sibuk gak ke masjid, itu sebenarnya bukan karena dia sibuk, tapi Allah gak kepengen ketemu dia. Kalau Allah ingin ketemu orang itu, Allah mudahkan. Lalu bagaimana dengan pengurus masjid? Subhanallah. Berapa jamaah yang sholat di masjid? Dan insya Allah seluruh pengurusnya mendapatkan pahala sholat mereka. Jika muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang mendengarkan azan itu mendoakan ampunan, pohon-pohon, apapun yang bisa dijangkau. Dan orang-orang yang sholat di masjid itu muazzin mendapatkan pahala. Lalu bagaimana dengan pengurus yang ada di belakang layar? Saya memang ngajar di Masjid Al-Aqsa, tapi saya ditepuk tangani. Tapi yang di belakang layar ini, yang kalau tidak ada jamaah pengurus ini, tidak mungkin terjadi kegiatan masjid. Inilah orang-orang yang ikhlas, yang tidak tampil di depan layar. Subhanallah. Tetapi tanpa DKM kegiatan masjid ini tidak ada. Maka sekali lagi saya ingin mengatakan, ini adalah prestis sangat luar biasa. Semua orang akan memandang kita ahlul masjid. Kita tahu belum lama meninggal orang tua kita, almarhum Abu Syaf, juga senantiasa imam. Apa yang kita kesankan tentang beliau? Ahlul masjid, langsung ahlul masjid, ahlul masjid.
Dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah sampai bertemu dengan Allah termasuk ahli masjid. Amin ya. Yang terakhir ini terkait, ini belum bicara, ini sampai dulu. Sebentar. Maksudnya sampai asal tapi tangannya sampai begini. Sampai asal. Sampai urusan cleaning service di dalam Quran disebutkan. Dan ini perintahnya kepada para nabi. Kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail. Silakan dibaca soal Al-Baqarah ayat 125. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti an tahira. Ini soal cleaning service ini. Soal pelayanan. Sampai disebutkan. Kelihatannya bersih-bersih, tapi itu ternyata amalannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti an tahira. Hendaklah kalian membersihkan baiti, rumahku. Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wa ruk'i sujud, dan orang-orang rukuk dan sujud. Dan tadi bahasanya Pak Sofyan tadi, saya ini marbun masjid. Itu bahasa yang prestis. 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat. Saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang hatinya marbut ke masjid. Apa makna marbut? Marbut itu artinya terikat, nempel. Makanya orang yang ada di perbatasan perang gak meninggalkan perbatasan tersebut, dia sedang ribaut, sedang menjaga perbatasan, ribaut. Dan orang yang mengurus masjid, orang-orang yang peduli sama masjid, itu bahasanya disamakan dengan orang-orang yang sedang menunggu perbatasan negara. Sebut marbut, mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Subhanallah. Kadang-kadang Allah itu, saya kadang-kadang kemarin di MC tadi saya dengarkan, saya ceramah di salah satu lembaga tahfiz Quran utama. Saat orang sedang berinteraksi dengan Quran, Quran itu sedang menjaganya, surat itu sedang mendidiknya, Quran itu sedang menumbuhkan. Ketika kita melayani rumah Allah ini, sebenarnya kita yang sedang dijaga. Kita sedang dibina oleh Allah. Jadi ternyata Allah memilih kita untuk menjadi pengurus masjid ini adalah cara Allah menjaga kita, cara Allah menjaga kita. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang terikat dengan masjid adalah orang yang dinaungi di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan. Tadi di sini ada visinya sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat, dakwah dan budaya Islam menuju masyarakat yang bertakwa, berakhlak, berilmu, beramal, bersatu, demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kalau saya tanya ya mas kalian, kira-kira orang sholat enggak di masjid sah? Sah. Jadi kalau misalkan datang waktu sholat, terus ada ruangan kosong atau ada tanah lapang, saya sholat di situ sah. Bahkan sholat id sendiri itu bisa dilakukan di mana? Nah, sahnya sholat meskipun tidak dilakukan di masjid itu menunjukkan bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Ini ya perannya. Karena kalau fungsi masjid untuk sholat saja, sah kok, ini bicara sah ya. Orang sah kok sholat meskipun nggak di masjid. Nah, ini sebagai indikator bahwa masjid itu fungsinya bukan cuma untuk sholat. Dan ingat, apabila masjid itu hanya untuk sholat, maka visi kita ini tidak akan tercapai apa ya? Kejayaan Islam. Dan inilah yang terjadi. Kenapa kok Islam ini tidak jaya?
Kalau pabrik itu mengeluarkan produk, membuat produk, tapi masjid itu mencetak para pemimpin, masjid itu mencetak para pahlawan, dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Semua Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya adalah alumni masjid. Karena masjid ini mencetak tokoh-tokoh, masjid ini membentuk orang-orang yang hero, masjid ini membentuk para pejuang-pejuang. Tapi itu hanya akan ada jika masjid fungsinya tidak hanya untuk sholat. Makanya di dalam sejarah ketika Nabi datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun, itulah pribadi mukmin itu nggak pernah dia bisa jauh dari masjid. Hubungan seorang mukmin dengan masjid seperti hubungan ikan dengan air. Berapa lama ikan itu bisa tahan keluar dari air ini? Berapa lama? Berapa detik saja. Kenapa? Karena itu adalah habitatnya. Karena itu ketika Nabi ke Madinah, yang dia pikirkan pertama kali bukan rumah beliau. Yang beliau pikirkan pertama kali bukan tanah beliau, tetapi yang beliau pikirkan adalah masjid terlebih dahulu. Dan dari masjid inilah kemudian beliau membangun peradaban, membangun ukhuwah antara suku Aus dan Khazraj, ukhuwah antara ini ada ukhuwah juga, antara apa lagi? Antara Muhajirin dan Ansar. Di mana dibangun itu semua? Di dalam masjid. Dan saya ingin mengungkapkan satu kata dari Nabi yang sangat luar biasa tentang ukhuwah. Dasar dari ukhuwah, teman-teman sekalian, bukanlah kepedulian. Dasar dari ukhuwah bukanlah cinta, bukan. Dasar dari ukhuwah adalah feel connected. Dari mana ini? Kita tidak akan cinta kalau nggak feel connected. Kita tidak akan peduli kalau nggak ada connected. Dari mana dalilnya? Nabi mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan perumpamaan orang yang beriman itu dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh. Ini bahasanya luar biasa. Seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka yang lain sakit gigi contohnya misalnya. Apa yang terjadi? Yang lain ikut meriang, nggak bisa tidur. Kenapa? Kenapa yang sakit gigi, mata nggak bisa tidur, kepala jadi pusing? Kenapa jauh? Kenapa itu? Connected. Ada saraf yang menyambungkannya. Dan Nabi mengibaratkan itu dengan iman. Mathalul mu'minin. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Bukhari, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan, terkoneksi dan saling mengokohkan. Kata koneksi ini yang ada. Yang tidak ada di dalam umat Islam ini, Pak. Masjidnya bagus, oke. Organisasinya banyak organisasi Islam. Tapi apa yang tidak ada di umat Islam? Ukhuwah, persaudaraan itu. Cinta ini. Jika bangunan fisik itu mudah dihancurkan, bangunan ukhuwah sulit sekali dihancurkan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masjid ini bisa terkoneksi? Nah, ini kepada masyarakat sekitar terkoneksi. Harus ada kabel yang mengoneksikan. Karena tanpa ada koneksi itu tidak akan ada cinta, tidak ada kepedulian. Hanya koneksi yang bisa membuat adanya kepedulian. Apa yang membuat kaum muslimin peduli sama Palestina? Berarti orang yang tidak merasa terkoneksi dengan saudara sesama muslim yang cacat adalah imannya. Karena Nabi mengumpamakan iman itu dengan kriteria-kriteria. Nah, baik, karena ini bukan sesi ceramah, pengajian di masjid. Saya ingin menyampaikan ayat yang tadi saya bacakan, surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu saya akan dengan cepat yang menyampaikan visi kita semua ini. Ya.
Nanti aksinya seperti apa ada di surat At-Taubah ayat 18. Jadi ketika Al-Quran bicara masjid, Al-Quran gak pernah berbicara bentuk masjid. Silakan mau bentuk ala orang Padang, silakan, ya kan? Silakan mau bentuknya seperti apa, itu tidak terlalu penting. Tapi justru yang dibicarakan Quran adalah orang yang memakmurkan masjid, bukan masjid. Agar apa? Agar kita tidak fokus kepada fisik, tetapi kita fokus kepada pemakmuran masjid itu sendiri, bukan kepada fisik. Maka yang dibicarakan orang yang memakmurkan masjid adalah orang. Berarti objek kita di dalam memakmurkan masjid itu bukan fisiknya, tetapi orangnya yang kita. Maka kalau orangnya sudah dibangun dan ini orangnya orang kaya, mau seperti apa kalau bangunan masjid? Berapa lantai ya? Karena orangnya sudah dibangun. Jamaah sekalian yang diberkahi, mari kita lihat kriteria pertama secara singkat. Yang pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah menjadikan masyarakat yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang harus kita lakukan. Makanya masjid itu harus menjadi tempat yang menguatkan iman. Jadi kalau orang mau jadi dokter, dia kuliah kedokteran, ya. Kalau dia mau jadi insinyur, kuliah. Tapi kalau orang yang ingin imannya kuat, masuk masjid. Ya, jadi yang pertama ini adalah menjadi beriman kepada Allah serta hari akhir. Yang tadinya nggak peduli agama, ya, maka tiba-tiba orang itu kalau sudah kenal masjid, disenatuhi sama orang masjid, tiba-tiba dia peduli agama. Kemudian yang kedua adalah wa aqamas shalah. Bagaimana masjid itu membuat orang itu yang tidak sholat lalu menjadi sholat. Dan ini kita tidak akan tahu kalau kita tidak mendata lingkungan kita itu yang belum sholat berapa orang, yang sudah rajin sholat berapa orang, ya. Karena tujuan masjid tadi adalah pertama keimanan, yang kedua adalah aqamas shalah, mendirikan sholat. Maka kita perlu pendataan terkait dengan pelaksanaan sholat ini. Tentu kita bangga tadi sudah sekian soft ya, tapi dibandingkan dengan yang tidak ke masjid, mana yang lebih banyak? Nah ini perlu PR kita untuk mendata, ya, kaum muslimin yang ada di sekitar masjid itu ada berapa, yang sholat berapa, yang tidak sholat berapa. Ya. Kemudian wa'atas zakat. Kalau dibahasakan sekarang adalah masjid itu bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat sehingga dia bisa menunaikan zakat. Bukan cuma nanti masyarakat itu masyarakat yang penerima zakat, wa'atas zakat. Ya. Jadi maka masyarakat harus kita ketahui juga. Kalau tadi aspek keagamaannya masyarakat ada database-nya, kalau sekarang database masyarakat terkait dengan ekonomi mereka. Dan ternyata antara masjid dengan ekonomi itu nggak terpisah. Coba baca surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'." Terus wa amanahum. Coba falyabudu ibadah. Nanti dikaitkan apa? Ekonomi. At'amahum, memberikan makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman dari rasa takut. Ini kaitan yang luar biasa. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, walam yakhsha illallah.
tidak takut kecuali kepada Allah. Masjid itu berarti harus melahirkan orang-orang yang pemberani, para pejuang-pejuang. Ya, itu lahirnya di masjid. Nah, maka visi kita ini kalau dibuat aksinya seperti apa tadi? Pertama, aspek keimanan itu dasar, iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, aspek ketaatan, diantaranya sholat. Maka berapa orang yang sudah sholat, berapa orang yang belum sholat. Kemudian ada zakat, kesejahteraan, kemandirian ekonomi masyarakat. Itu juga berbasis masjid. Bagaimana peran masjid terhadap ekonomi? Kadang-kadang kita tahu ada orang yang tidak bisa bayar sekolah, ada orang yang bisa nyekolahin anaknya. Ya, itu kita belum punya database. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dan yang menarik di ujungnya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang-orang itu termasuk orang-orang yang berhidayah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lihat ayat itu saja, tugas dari masjid itu bukan cuma untuk sholat, tanpa masjid pun orang bisa sholat. Sudah terbukti waktu masa COVID-19 orang nggak sholat di masjid. Tapi ternyata andaikan fungsi masjid di masa COVID, fungsi masjid sudah berjalan, insya Allah salah satu masalah COVID pun bisa diselesaikan oleh masjid. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pas banget saya nggak selesai. Atau jangan-jangan ngasih kode. Sudah merasakan. Baik. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.